Ini gimana cara pasang DC converter atau biasa dibilang juga step down kan. Ini kapasitasnya dia 10 ampere ya. 10 ampere itu berapa sih dalam hitungan watt? Ya, kaliin aja guys. Baik ketika kontak on dia juga ikut on nih otomatis. Hubungkan aja ke negatifnya aki atau kita cari negatif di sini guys. Ini banyak kabel-kabel negatif ya. 48 volt sampai 36 volt sampai 72 volt di sini ya inputnya ya. Jadi ini kita hubungkan ke kabel merah di kontak sini ya. Kita coba aja. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini kita mau bikin tutorial nih gimana cara pasang DC converter atau biasa dibilang juga step down kan. Converter ini jadi fungsinya converter ini adalah untuk menurunkan tegangan tuh guys. Jadi supaya sepeda listrik atau motor listrik bisa menggunakan lampu-lampu atau perangkat 12 volt lainnya. Seperti apa sih? Nah, lampu-lampu itu kan kebanyakan tuh yang beredar di pasaran tuh yang kayak gini-gini kan. Dia menggunakan tegangan 12 volt guys. Sementara sepeda listrik sendiri itu paling kecil dia 36 volt. 36 volt, kemudian ada 42, kemudian ada 72, ada 80 volt dan seterusnya ya kan. Nah, jadi fungsinya converter ini atau step down ini adalah menurunkan tegangan ya. Jadi pertanyaannya, kenapa harus pakai ini guys? Ya sekali lagi, kalau kita tetap memaksa menggunakan perangkat-perangkat lampu kayak gini di sepeda listrik atau di motor listrik, kepasang sih kepasang ya, nyala sih nyala, cuman resikonya kebakar guys. Karena ini kan sudah over voltase dia nyala tapi sebentar doang, habis itu kebakar dia. Karena ya tadi tegangannya terlalu tinggi ya untuk ini. Tapi walaupun sekarang juga banyak perangkat-perangkat kayak lampu-lampu LED laser kayak gini kan memang bisa bekerja di tegangan bahkan dari 10 volt sampai ke 80 volt bisa sih. Auto voltase namanya. Tapi saya lebih memilih menggunakan perangkat ini supaya bisa dikontrol dalam satu perangkat ya kan. Semua kelistrikan lampu-lampu variasi, lampu-lampu tambahan kayak gini ya kan, itu dikontrol oleh satu perangkat ini, satu alat ini ya guys ya. Jadi dia tidak mengganggu sistem kelistrikan di sepeda listrik atau di motor listrik ini. Nah, jadi kalau kita lihat dia kotaknya kayak gini guys ya, kemudian dalamnya kayak gini nih. Nah, ya kan, ini bahasa China semua nih. Ini kapasitasnya dia 10 ampere ya. 10 ampere itu berapa sih dalam hitungan watt? Ya, kaliin aja guys. Misalnya ini konverternya dia 12 volt ya kan, kaliin aja 10 gitu cara sederhananya ya, walaupun tidak presisi juga. 12 volt kali 10 berapa tuh? Artinya 120 watt. Nah, dalam hitungan watt ya, berapa kapasitas dayanya ini ya, bisa di handling oleh step down ini ya, atau converter ini ya. Nah, jadi converter ini dia cuma ada 3 kabel guys ya. Jadi cara menghubungkannya gimana? Jadi keluaran output dari sepeda listrik ini kan dia 48 volt tuh, 48. Nah, jadi 48 volt itu harusnya atau dari aki itu dia masuk ke merah guys ya, masuk ke yang warna merah. Jadi dihubungkan ke sini nih. Kemudian yang hitam itu positif aki juga tuh. Nah, jadi outputnya 12 volt itu yang diwarnanya kuning ini guys. Jadi apapun itu perangkat yang nanti akan kita hubungkan ini, misalnya yang ini ya, LED atau apapun itu, positifnya kita ikut ambil di sini guys, di warna kuning ini. Jadi kita hubungkan ke sini ya, kayak gini dia ya. Nah, yang warna kuning ya. Terus negatif dari mana? Negatifnya sama, mau ikut langsung aki bisa, mau ikut body juga bisa, body atau massa ya, rangka yang ada besinya bisa. Jadi yang output dari aki atau di kontak, saya lebih memilih nanti menghubungkan yang merah ini, yang konverter merah ini ke kontak ya guys.
tujuannya supaya ketika kontak on dia baru nyala, jadi dia nggak langsung nyala ya. Jadi kalau ini langsung kita hubungkan ke aki, nah dia standby terus tuh, berarti nyala terus dia guys. Nah jadi saya nanti bakalan ambil dari output atau jalur kontak ya, lampu kontak tuh. Jadi ketika kontak kunci kontaknya nyala baru dia aktif perangkat ini, atau bisa juga nanti kita tambahkan saklar di sini guys. Ya, kita tambahkan saklar di sini, misalnya kita tambahkan ini manual ya. Jadi kita menghidupkannya manual tuh. Jadi dia nggak langsung on. Jadi nanti kita tekan tep baru dia nyala. Nah, gitu. Rencananya kayak gitu. Nanti kita lihat aja ya videonya. Kemudian nah, untuk lebih aman sih saya pasang relay juga di sini guys, kombinasinya ya. Pasang relay, kemudian pasang saklar ya. Itu lebih aman sih menurut saya. Jadi kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkannya kapanpun tanpa harus kita melepas manual ya kabelnya dari kabel, misalnya dari aki ya. Jadi cukup pakai saklar. Nah gitu ya caranya, kayak gini nih. Nah jadi guys, ini udah saya buka ya bodinya, sepeda listriknya. Nah jadi konverternya atau step down ya, step down konverter yang tegangan tadi udah saya pasang di sini nih. Saya pasang di sini, ini pakai, dia kan ada kupingannya ya guys ya, kupingan baut, dibaut aja ke sini, dilobangin, dibikin lubang ya, dilubangin biar dia bisa posisinya gantung. Kenapa saya taruh di sini? Supaya dia posisinya dekat sama kontak guys. Nah ini jalur kontak ya, jalur ACC on atau jalur positifnya kontak ya dari aki. Nah jadi yang ini kalau dari petunjuknya dia yang merahnya ini ya, yang input 48 volt sampai 36 volt sampai 72 volt di sini ya inputnya ya. Jadi ini kita hubungkan ke kabel merah di kontak sini ya. Kita coba aja, entah nanti dia di kuning apa yang di merah ya. Nah jadi dia di sini ya. Kita hubungkan kayak gini. Ini kita potong di sini, kita buka, kita kupas, kemudian ini kita masukin, kita jumper kayak gitu aja ya. Supaya ketika kontak on dia juga ikut on nih otomatis. Kemudian yang hitamnya ini negatif ya, negatifnya hubungkan aja ke negatifnya aki, atau kita cari negatif di sini guys. Ini banyak kabel-kabel negatif ya. Biasanya ini yang dari sen ya, sen kanan kiri yang hitam, hitam biru. Nah ambil hitamnya, atau yang di sebelahnya hijau biru, hijau biru, hijau hitam ya, ambil hitamnya, kontakin gini aja dia, otomatis dia ikut negatifnya aki. Tapi kemudian yang output ya, sorry kalau outputnya dia nanti yang dari konverter ya, outputnya yang 12 voltnya ini nih guys. Yang kuning hitam ya. Kalau dari petunjuk, buku petunjuk sih kuning hitam ya. Kita coba aja, kalau dia nggak bisa berarti merah hitam output. Tapi kalau saya lihat bacaannya tadi ya, translate kan ini bahasa China, ada translate-nya. Saya lihat yang jalur yang masuk inputnya yang di merah hitam. Nah ini guys, ini outputnya yang 12 volt yang kuning ya. Jadi yang output 12 voltnya ini guys. Jadi semua jalur lampu yang nanti kita konekkan atau kita hubungkan lampu-lampu 12 volt tadi lewat sini semua outputnya ya, keluar dari sini. Nah guys, jadi tadi saya rencananya menghubungkan konverter atau step down ini lewat kontak ini kan ya, ini kabel kontak merah kuning nih guys, coba lihat. Nah dia kabel kontak ya, ini ACC yang dari kontak. Jadi rencana saya ini saya hubungkan ke sini ya, positifnya sana sini. Tapi setelah saya lihat-lihat output kabel sepeda listrik ini yang dari yang dari aki ya, masuk ke sini ke kontak, kabelnya kecil guys, kecil banget nih ya. Memang sih kalau untuk perlengkapan standarnya dia, kelistrikannya dia ini cukup lah ya, karena memang dia hanya mengandalkan sen di depan dan lampu LED di lampu depan. Tapi untuk lampu-lampu tambahan saya rasa ini cukup beresiko ya kalau kita ambil ikut kontak ini guys, terlalu beresiko nih. Lihat ini kabelnya kecil ya, daripada nanti kita bikin masalah lah ya, kabelnya malah rusak, kebakar, atau nanti dia overheating ya, panas. Lebih baik ya udah
saya putuskan nanti ambil kabel langsung dari akinya ya, saya colok ke aki langsung, jadi nggak ikut kontak. Saya bikinkan aja saklar terpisah. Nah gitu guys, nanti saklarnya kayak gimana kita lihat ya. Nah guys, jadi karena tadi saya lihat ini kan ya, kabel yang dari kontak itu kecil, jadi saya mengambil kesimpulan atau keputusan supaya bisa langsung ambil aja langsung dari akinya ya, daripada nanti kita resiko ya kalau kita ambil dari situ kabelnya lumayan kecil, sementara nanti bebannya lampu LED, lampu tembak, segala macam aksesoris lampu-lampuan gitu, daripada nanti merusak kelistrikan sepeda listrik, lebih baik saya ambil langsungnya dari akinya. Nah ini guys, jadi tadi udah saya bikin lubang ya, udah yang kutub positif, yang negatif ke negatif, yang negatifnya yang hitam ya, hitam juga, yang positifnya merah atau hitam di putih ini saya koneksikan ke positifnya aki langsung. Tapi ini 48 volt guys keluarnya. Kita bisa aja sih ngambil kan salah satunya aja, misalnya kan salah satu baterai 12 volt, salah satu di antara 4 ini kan ada 4 dalamnya ya, kita ambil salah satunya aja supaya 12 volt bisa aja sih. Cuman menurut saya nanti kalau kita ambil salah satu dia jadi nggak imbang guys. Pengisian pun nanti kan waktu pengisian aki juga dia nggak imbang aja, nggak balance, karena salah satu aki diambil untuk ini kelistrikan lampu-lampu ini ya, lampu-lampu variasi, lampu tambahan. Jadi tetap ini yang keluar 48 volt saya ambil. Ini kabelnya udah saya keluarin. Nanti ini yang kita hubungkan ke converter DC-nya ya, ke step down-nya. Nah guys, jadi ini udah selesai ya kita rakit. Nah jadi ada relaynya, ada 3 terpasang di sini guys. Satu relay yang ini untuk kontrol mesin ini ya, step down-nya atau reducernya. Jadi saya pakai saklar terpisah nih guys. Nah kayak gini nih, jadi ini mengontrol semua step down yang terhubung ke sini, perangkatnya, kelistrikannya, dengan sekali pencet ya nyala, dan sekali pencet juga bisa mati gitu guys. Nah reducernya ini, step downnya ini saya bikinkan satu saklar lagi guys. Jadi saklarnya saya pasangin juga relay di situ supaya aman ya. Jadi dia ngontrol semua tuh. Nah itu bunyi ya, cetak-cetek-cetak-ceteknya ya. Nah, ini setelah ini baru yang ini saklar lampu. Nah, jadi ada 3 relay saya pasang di sini. Fungsinya untuk kontrol semua lampu ini supaya bagus ya, supaya aman lah ya. Nah itu, nah ini lampunya, coba lihat. Nah ini, dan nah jadi saklarnya ini ya. Nah, ini warna putih, warna kuning, dan dikontrol oleh saklar utama step downnya ini ya, saya bikinkan. Jadi kalau ini posisi off, ini nggak bisa dinyalakan ya, karena ini ngontrol step downnya di sini ya. Jadi harus nyalakan ini dulu baru bisa aktif. Jadi fungsinya bagus juga ya, ini buat mengontrol seluruh kelistrikan yang lewat di step down atau converter itu. Jadi sekali pencet dia langsung mati, sekali pencet dia langsung nyala juga ya. Nih jadi ini saklar step downnya, reducernya, on off nya di sini dulu. Saya pasangin relay juga, pasang relay biar bagus ya. Nah ini nyala dulu baru ini bisa diaktifkan. Nah, jadi ini fungsinya memutus semua arus yang lewat step down atau reducer itu, saklar terpisah. Jadi nggak perlu ikut kontak lah ya.
Nah, demikian guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.